Mohon izin, pada hari ini pelatihan kita akan dipandu atau maaf, akan bersama Kak Riko Dwiki yang akan memberikan materi pada hari ini. Mohon izin, apakah Riko Dwiki sudah siap? Ya, sudah. Suara kedengaran nggak ya? Mohon izin Kak, suaranya terdengar kecil Kak, tapi bisa terdengar jelas. Cuman volumenya agak sedikit kecil. Hmm, oke, oke. Semoga bisa kedengaran dengan jelas. Silakan. Kalau sekarang sama aja. Siap, sudah terdengar jelas Kak. Sudah volumenya sudah besar juga. Oke. Baik Kak, mohon izin mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Mohon izin layar dan waktu kami persilahkan Kak Riko. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan Hmm, ini layarnya udah ya? Siap, sudah terlihat Kak. Eh, Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang sharing lah tentang statistik dasar yang biasa kami gunakan terutama di meteorologi. Mungkin kemarin sudah dibagikan terkait eh, materi ini dan kami harap teman Bapak Ibu, teman-teman semua sudah belajar sudah mempelajarinya, tapi kesempatan ini akan diulang sedikit biar nanti kita punya kesempatan sesi tanya jawab dan apa untuk untuk latihannya, mengerjakan latihannya. Nah, untuk yang biasa kita gunakan itu adalah seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, SciPy dan Seaborn. Dan ini library yang biasa digunakan. Terutama PyPlot ini gunanya untuk ngeplot dan NumPy, Pandas, dan Seaborn itu biasa untuk hitung-hitungan. Nah, saya ini menggunakan import warning karena supaya apa? Izin Kak, Narrative. maaf Ya, saya potong Kak. Ini ada beberapa peserta komen di room chat, suaranya masih kecil Kak. Suara kakak masih terdengar kecil. kalau sekarang Mohon izin apa, kalau di saya sudah terdengar jelas sih Kak. Mohon izin mungkin yang Kak Karolin, Kak Odi apa sudah terdengar jelas suaranya? sudah dengar Baik juga. Kak, baik sudah Sudah ya? terdengar jelas Kak. Terima Oke, kasih Kak. mohon maaf sebelumnya. Nah, eh, ulangi lagi, ini merupakan 5 libraries yang biasa digunakan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, SciPyStat, dan Seaborn. Nah, yang terutama Matplotlib ini biasa digunakan untuk ngeplot, yang biasa digunakan untuk ngeplot. Dan ini sebenarnya import warnings ini sebenarnya tidak terlalu penting. Ini hanya untuk mengabaikan. Biasanya kan kadang-kadang ada warning nih ketika kita ngeplot. Nah, import warning ini untuk menghilangkan menghilangkan kata warning itu biar tidak mengganggu. Nah, ini merupakan cara untuk baca data CSV menggunakan Pandas Read CSV, dan mungkin kemarin ada yang bertanya tentang Excel. Kita juga bisa mengganti menjadi ini menjadi Excel, Excel. Tapi dengan catatan harus format Excelnya, bukan 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 format CSV. Jadi coba kita running. Sorry, pas ini error. Oke. Jadi teman-teman kalau ada ketemu error jangan berhenti, jangan kesel, tetap teruskan aja. Nah, ini data kita sudah bisa membaca data. Saya data Mega Entry sudah saya baca dengan nama data. Di sini juga bisa terlihat ini ada nama data dan ada size-nya
berarti 800 8.057 header. Nah, tentunya di data frame itu ada namanya data timestamp. Data timestamp itu pasti jika kita lihat hmm, data timestamp itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk mengubah data timestamp dalam bentuk format data tanggal, kita bisa menggunakan ini PD to date time, kita ubah. Dan ini saya sekalian ganti namanya dari data timestamp menjadi date. Kemudian kita juga bisa ganti rename header dengan cara seperti ini, kolom rainfall. Saya ubah menjadi RRRR dan kemudian temperatur minimum jadi TN. Nah, dan untuk eh hari ini kita bisa juga mengganti semuanya, kita bisa bebas saja kita menggantinya. Jadi tidak ada masalah di ini. Kemudian untuk memilih data dan waktu itu kan dari sini kan kita bisa melihat ada sekitar 57 kolom, kolom cloud, terus evaporation, past weather, present pressure. Nah, itu ada sebanyak 57 seperti di size ini. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menggunakan tiga aja yang menurut saya penting, yaitu date, tanggal, RRR untuk hujan, dan TNT untuk suhu minimum. Saya memilih ini. Jadi kalau teman-teman pengen memilih, misalnya mau memilih apa lagi, misalnya evaporasi, bisa aja memilih evaporasi dengan menambah di bagian ini. Dan kemudian ini saya ingin memilih data pada pukul 00 UTC dan menggunakan dt.hour dengan digunakan waktu jam 0. Dan misalnya teman-teman pengen misalnya mau jam 12, bisa aja tinggal ganti jadi jam 12 gitu. Tapi kepada kesempatan ini saya ingin menggunakan jam 00. Non index date. Oke, sorry. Ini belum di running. Oke, sudah. Ini sebelumnya data itu berjumlah 8.760, sekarang menjadi 365. Berarti kan sudah selama setahun digunakan. Berarti data kita udah selama 1 tahun full. Dan 3 header, yaitu date, RRR, dan TNTN. Nah, untuk filter data curah hujan itu bisa digunakan ini. Menggunakan seperti ini. Tinggal datanya. Saya ingin filter data hujan, berarti saya mengganti RR-nya. RR-nya jadi lebih dari 0. Itu filter di atas 0. Jadi misalnya teman-teman pengen di atas 10 juga bisa, atau di atas misalnya mau curah hujan sedang, misalnya jadi di atas 20 juga bisa, itu tidak masalah. Tergantung teman-teman untuk memfilternya. Kemudian kemudian ini ada beberapa filter mungkin yang bisa digunakan, yaitu untuk misalnya filter berdasarkan bulan. Itu kita menggunakan DTMan, yaitu saya ingin filter bulan Februari, saya jadi bikin dua menggunakan DTMan. Ini mirip dengan DT hour, tapi DT hour kan untuk jam, sedangkan DTMan ini untuk bulan. Dan ini untuk berdasarkan waktu. Bisa menggunakan iLog. Ini 1 sampai data 90. Ini biasanya berarti selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi diurutkan dari data pertama sampai data ke 30 sampai data ke 90. Data 90 ya, data 90. Kemudian ini bisa menggunakan filter untuk tanggal spesifik. Misalnya untuk menggunakan eh, satu tanggal, berarti kita bisa menggunakan DT date. Ini kenapa start date? Karena saya menggunakan ini start date yang berarti pada pada tanggal 1 bulan Februari. Kemudian untuk misalnya pengen range datanya dari tanggal sekian ke tanggal sekian, itu bisa menggunakan seperti ini, range data. Yang ke, yang kedua, yang kedua itu date-nya lebih besar daripada start date dan date-nya lebih kecil daripada end date. Berarti kan di antara itu. Kemudian untuk filter untuk beberapa tanggal itu mirip dengan yang pertama, tapi bedanya adalah kita menggunakan ISIN ini, data date ISIN. Kemudian
tentuin tanggal yang ingin digunakan di sini. Jadi mari kita coba. Misalnya Februari data, kita Feb data, kita buka. Ini datanya cuma ada di bulan Februari. Nih, sampai tanggal 28 bulan Februari saja. Kemudian jika sel data, berarti seleksi data, datanya cuma ada dari tanggal 1 sampai data ke 90. Nih, sampai nih tanggal sampai nah, kampus ini. Sedangkan untuk select one date itu datanya cuma satu. Hmm. Begitu juga misalnya range range data, itu datanya sekitar ada 121 data, dimulai dari tanggal bulan 2 sampai eh, bulan 6 tanggal 1. Ini untuk memfilter, ada beberapa cara filter yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian untuk replace data, itu ada beberapa cara yang biasa digunakan, yang biasa saya gunakan menggunakan dot replace. Itu kan di data hujan ini, data RR ini, tentunya ada data NaN 88 yang artinya hujan tidak terukur. NaN yang berarti tidak ada datanya, berarti datanya kosong. Bukan bukan nol ya, tapi tidak ada data. Kayak tidak diinput gitu. Jadi eh, kita bisa mereplace yang tidak terukur itu 88 menjadi nol dengan cara seperti ini. Hmm. Kemudian jika ingin menghapus data apa? Jika ingin menghapus data NaN-nya, itu kita bisa dengan cara dropna kita hapus, atau enggak kita pengen ngefill data fill NaN data itu menjadi nol. Ini bisa. Dan ini cuman menggantikan nama aja. Ini tidak ada permasalahan. Ini hanya untuk mempermudah tampilan aja menurut saya dari saya. Kita coba. Tadi kan data 24 tadi Kak, apa data hujan kan tadi ada 888. Terus kita buka lagi data 24-nya. Sekarang 88-nya sudah tidak ada. Dan bahkan yang NaN tadi juga sudah diubah menjadi nol. Jadi jika kita ingin melihat eh, apa NaN data NaN-nya kita hapus, kita bisa melihat data 24 non NaN. Non NaN. Ya, NaN-nya sudah dihapus. Jadi tidak ada data NaN-nya. Kita lanjut lagi. Nah, ini merupakan eh, pengolahan statistik sederhana, yaitu dengan mencari rata-rata dengan rata-rata prek. Prek itu RRR, curah hujan, dengan cara min, max, maksimumnya, minimumnya, varian, standard deviation. Ini mungkin teman-teman bisa. Ini skewness menggunakan SPS, SKP stats, dan ini juga ada persentil. Dan kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Oh ya, saya menggunakan ini 2F ini biar cuma ada dua angka belakang koma. Jadi misalnya ini tidak ada nih, kita hapus, dia akan sangat banyak belakang komanya. Jadi menurut saya untuk mempercantik tampilan ya mungkin bisa dibatasin angka belakang komanya. Kemudian selanjutnya adalah dengan menghitung jumlah data dengan sebuah kondisi. Nah, misalnya kita ingin menghitung jumlah hujan, jumlah hujan di atas nilai rata-rata, yaitu dengan cara eh, prek di atas rata-rata, di atas rata-rata nanti NP sum, prek di atas rata-rata, begitu juga dengan kita bisa menghitung data curah hujan, jumlah curah hujan di atas persentil 90. Atau enggak kita pengen menghitung di antara range range dengan dua kondisi, yaitu hujan di atas rata-rata dan hujan di bawah persentil 90. Itu juga kita bisa dengan cara seperti ini.
Ini berarti curah hujan lebih besar daripada rata-rata itu 91, dan curah hujan di atas persentil 90 itu ada 37, dan di antara rata-rata dan persentil 90 ada 54 data. Seperti itu. Dan selanjutnya ini plotting time series menggunakan Matplotlib. Kenapa saya ada bikin Matplotlib? Karena kita kita juga bisa menggunakan metode lain. Tapi biasanya saya gunakan adalah menggunakan Matplotlib karena menurut saya lebih lebih mudah, dan ini tidak jadi patokan buat figur hanya untuk menentukan size dari sebuah figur. Teman-teman bisa mengubah atau bisa diignore yang ini. Itu udah oke. Kemudian PLT plotnya untuk ini X-nya, ini Y-nya, dan ini labelnya. Jadi saya mengubahkan time. Tadi kan time sudah ada di atas, yaitu time itu ini data tanggal di sini. Kemudian time, track, dan labelnya. Kemudian ini title, X labelnya, Y labelnya. Nah, ini X line ini adalah merupakan data apa? Garis bantu horizontal. Coba kita running dulu. Nah, ini merupakan ini. Ini time, ini kan X time, time X, dan track ini hujannya di Y labelnya. Nah, dan X line itu merupakan garis bantu. Seperti ini yang merah, color red itu data min, berarti data rata-ratanya. Kemudian yang kuning ini standar deviationnya, kemudian ini persental 90-nya. Yang hijau ini hanya garis bantu aja, mungkin untuk mempermudah atau mempercantik sebuah gambar. Dan ini untuk loka legend, ini bisa kita gunakan log base atau misalnya upper right or upper left, itu terserah teman-teman. Tapi biasanya saya gunakan base nanti biar legendnya otomatis mencari posisi yang terbaik untuk tampilannya. Oke, mungkin teman-teman sudah eh, baca tentang latihan ini. Apakah eh, mau kita kerjakan langsung atau ada yang mau mencobanya dari teman-teman? Ya, mungkin ditunggu sekitar 3 menit. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan, bisa diinterrupt, itu tidak masalah karena ini kita sama-sama sharing. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Alfarizi. Eh, Filter data Deteman. Hmm, kalau data 2 tahun, apakah semua bulan Februari? Mungkin belum saya, mungkin ya. Mungkin bulan Februari kedua, dua-duanya bulan bulan Februari kedua 2 tahun mungkin dapat difilter. Oke. Mungkin gimana Bapak Bayu mungkin bisa membantu. Oh, Bapak Rido mungkin bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Alfarizi. Mungkin nanti Bapak Alfarizi, mungkin nanti kami dicoba dulu nanti biar ada jawaban. Mohon ditunggu jawabannya. Oke, oke, karena belum, mari kita
Sepertinya kita kerjain bareng-bareng aja ya untuk latihannya. Bagaimana mengkonvert waktu UTC ke local time? Hmm, sepertinya ada caranya sih, mengkonvert waktunya. Oke, di nanti kita simpan dulu ya, Pak, untuk pertanyaannya. Iya, harusnya ada waktu, harusnya ada caranya. Oke, selanjutnya, eh, udah sekitar 3 menit. Kita kita kerjain ya. Kita kerjain latihannya. Pertama, untuk select data di bulan Juni itu mirip caranya dengan tadi di Februari data ini. Jadi kita June data sama dengan data 24, data 24 it Deteman bulan 6. Kemudian langkah pertamanya menggunakan Deteman dengan definisikan nama baru. Sudah saya definisikan nama baru. Kemudian langkah 2, buatkan nilai persentil 98. Persentil 98 berarti NP persentil. Ini karena cara ujian saya menggunakan track dan 98. Oke, 98. Kemudian nilai min Jun, saya buat jadi supaya mempermudah. Jun min berarti NP min Jun data, sorry, Jun data, Jun data. Kemudian Jun STD, NP STD, Jun data. Kemudian plot PLT plot, hmm, Jun data date dengan Jun data RRR. Kemudian sorry, berarti X line S98, kemudian PLT X line naming color, red, misalnya color green, X line June STD color yellow. Edarannya oke, show ya. Begini caranya, sudah sesuai langkah.
Itu langkah data menggunakan DTMan, kita select berdasarkan bulan. Kemudian kita menggunakan eh, buatkan nilai persentil 98, rata-rata dan standar deviasi pada bulan Juni. Kemudian kita plot seperti ini, seperti ini caranya untuk menjawab latihan satu. Dan mungkin kalau ingin teman-teman ingin memperindah, kan kebetulan nih tanggalnya jelek nih kelihatannya ini. Teman-teman bisa mengubah ukurannya. Misalnya 12,6, hmm, biar kelihatan lebih bagus. Oh, ini masih kelihatan black. Jadi nanti teman-teman tinggal ganti panjang X-nya biar kelihatan lebih bagus. Oke, ada lagi nanti ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, saya lanjut. Selanjutnya plotting histogram menggunakan matplotlib. Ini saya bikin dua. Sebenarnya ini sama aja, tidak ada bedanya. Saya ingin menunjukkan satu plotting histogram itu menggunakan PLTHIS. Dan ini 30 ini adalah binsnya. Berarti nanti kayak ada binsnya itu ada berapa? Bisa dibagi-bagi. Misalnya teman-teman pengen jadi ada 10 bin. Oh, berarti terserah teman-teman nanti hasil gambarnya juga berbeda. Kebetulan saya ingin menggunakan 30 bins. Hmm, ini untuk menghitung distribusi gitu. Jadi misalnya mungkin ini tidak terlalu kelihatan jelas ya. Mungkin ini dari 0 sampai 5, oh, bukan 0 sampai 2 mm hujannya. Itu ada sekitar 248 kali kejadian dalam setahun. 0 sampai 2 mm. Kemudian dari 2 sampai 4 itu ada sekitar mungkin 25 kali. Kemudian selanjutnya dari 4 ke 6, terus dari 6 ke 8, terus 8 ke 10. Nah, ini merupakan ininya. Banyak banyak kejadian. Misalnya saya pengen mengganti jadi 10. Nah, hasilnya juga makin besar dan frekuensinya juga akan meningkat. Karena dijumlahin. Misalnya ini dari 0 sampai 5, berarti kan dari 0 sampai 5 milimeter itu akan menghitung sampai diakumulasikan hingga mencapai sekitar 300 kali. 300 ya kejadian. Kemudian, nah ini untuk plotting histogram with line, ini sama aja. Tadi kan kita belajar tentang horizontal line, sekarang kita belajar tentang vertical line, yaitu dengan AXV line. Hmm. Dan ini hasilnya mirip dengan ini. Horizontalnya, vertikal vertikal line-nya mirip dengan seperti ini. Ini kan horizontal. Dan ini saya menggunakan his type. His type-nya step. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi kayak kosong gitu. Hmm. Kalau kita tanpa tanpa type step itu nanti berisi seperti ini. Ada color-nya, ada fill-nya. Selain ini cuman line pinggirannya aja. Fill-nya tidak ada. Oke. Mungkin ya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kalau kita ubah dari menjadi 10 bins, ini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 bins. Ada bukan sekitar, memang ada 10 bins. Sedangkan kalau 30 itu nanti terbagi dari awal hingga akhir itu sebanyak 30 bins. Meskipun ini ada kosong-kosong, itu akan terhitung dianggap satu bins. Karena data di sini tidak ada data di tanggal, bukan di hujan pada
range segini tidak ada, makanya ini nol, tidak ada kejadian. Nah, ini merupakan plotting histogram menggunakan Seaborn cara lainnya. Dan menurut saya ini lebih kayak lebih powerful, kayaknya lebih mudah. Kenapa? Ini kita menggunakan SNS isplot. Bedanya SNS ini isplot, untuk Seaborn tuh isplot, sedangkan ini is. Jadi agak beda, tapi itu sama. Nah, lebih enaknya di sini menggunakan SNS adalah kita bisa menggunakan garisnya ini. Garisnya ada otomatis. Jadi kita KDE true. Kalau di histogram itu kita perlu hitung lagi KDE-nya. Tapi kalau di SNS itu kita tinggal pakai ini lebih nanti muncul tanpa kita perlu menghitungnya. Nah, mungkin kalau kita bandingkan nih the antara SNS dengan PLT atau Matplotlib hasilnya sama. Dari nol ini bentuknya sama. Nah, itu tergantung teman-teman. Teman-teman pengen menggunakan yang mana? Menggunakan Matplotlib atau Seaborn itu terserah teman-teman. Hmm, oke, selanjutnya kita akan latihan dua. Mungkin akan ditunggu sekitar 3 menit untuk teman-teman bisa mengerjainnya. Setelah itu akan kita bahas bersama. Teman-teman kalau ada kendala dalam melakukan coding, bisa present atau di share screennya, biar kita sama-sama bantu, sama-sama belajar cara menyelesaikan errornya. Oke, sudah sekitar 3 menit. Mari kita bahas bareng-bareng. Ah, oke. Pertama kita ingin definisikan memfilter data hujan di atas 20 mm. Itu kita bisa itu mirip dengan hmm, ini. Mirip dengan ini. Ini kan filter di atas nol, dan ini kita pengen memfilter di atas 20 mm. Oke, data 24 periode 20 berarti, oh ya ini berarti selama setahun ya, bukan data yang Juni tadi. RR besar sama dengan 20. Ini saya udah definisikan, baru plot.
menggunakan data histogram PLT is. Nah, itu data 24 greater 20. Saya menggunakan binsnya 20 PLT show. Hmm, ini tahun ya. Hmm. Ini ada biar biar lebih bagus. Size 12 6. Ya, oke. Type step. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari distribusi curah hujan di atas 20 milimeter. Kita lihat 20 milimeter. Ini ada saya menggunakan 20 bits, berarti bisa kita hitung nih. Nanti dari awal hingga akhir itu ada ada 20 bins. Bins itu seperti ini. Bins. Ada 20 bins. Nah, dari curah hujan sekitar dua antara 20 sampai berapa nih? Sekitar 25 itu ada sekitar 4 kali kejadian. Hasilnya kejadian. Kemudian dari berapa sampai berapa ini tidak ada. Kemudian dari sekitar 28 sampai 31 itu ada sekitar 3 kejadian. Mungkin eh ini coba saya ubah menjadi 30 enggak, 40 bits. Hmm. Hasilnya akan seperti ini karena lebih kecil dan mungkin lebih mewakili. Ini tergantung teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mau menggunakan berapa bins terserah. Hmm. Nah, beda-beda. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya plotting box plot. Nah, oke, box plot. Untuk menggunakan box plot ini lebih mudah, menurut saya lebih mudah menggunakan Seaborns. Pertama, saya eh, ingin memfilter dulu, ya, memfilter biar data itu berdasarkan bulan. Itu dengan cara seperti ini, menggunakan Deteman. Ini saya membuat kolom baru, datamannya. Jika kita lihat ini, kita lihat data sebelumnya, itu ada indeks, date, RRR, TN. Nah, jika kita running ini, nanti hmm, header baru akan muncul, itu header man. Yang ini kita menggunakan SNS boxplot. Ini X untuk di bawahnya sebagai si horizontal dan Y ini untuk vertikalnya, vertikal. Kemudian data yang digunakan adalah data 24 karena ini pakai data 24. Dan saya ubah menjadi color. Ya. Ini kan ada garis-garis itu gara-gara saya pakai PLT grid true. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kita pakai box plot Niman 1 2 sampai 12. Kemudian ini rainfall-nya itu RRR dari data 24 ini. Dan jika kita lihat pada bulan 3 itu ada curah hujan mencapai 70. Ini biasa digunakan untuk sebaran sih, bisa digunakan sampai 70 dan curah hujan paling itu pada bulan 11. Tentunya ini ada cara dengan menggunakan Matplotlib. Tapi pada kesempatannya saya menggunakan Seaborn aja karena lebih mudah digunakan. Begini hasilnya. Ini seperti ini. Terus kalau teman-teman ada misalnya ada data 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nanti bisa
input ke sini, jadi masing-masing, terus bisa gunakan rata-ratanya, itu bisa. Jadi tetap 12 bulan, dan itu berisi misalnya 2 tahun, data ini 2 tahun, bisa dibandingkan, itu bisa. Tapi kebetulan karena kita menggunakan data yang cuma setahun, makanya saya seperti ini. Oke, selanjutnya, oke. Oh ya, tadi kan data 24 tadi kan tidak ada man ya. Coba kita, karena kita sudah running lagi tentang man-nya, maka ini akan muncul man. Dia akan memfilter man-nya berdasarkan bulan dari tanggal. Saya bulan 1, dia akan tetap bulan 1, berhenti di sini bulan 1, kemudian akan bulan 2 lagi, bulan 2 berhenti, bulan 2 terus pada bulan 3 dia akan terus bulan 3, dan seterusnya sampai seperti ini. Jadi kita nanti menseleksinya berdasarkan man, dan kita menggunakan man. Oke, selanjutnya kita menggunakan menghitung korelasi. Nah, korelasi ada, saya kurang kurang tahu pokoknya ini pandas atau ini panas atau apa, saya kurang tahu. Tapi biasa ini untuk mencari korelasi bisa menggunakan ini. Ingin mencari korelasi antara hujan dengan suhu minimum, yaitu dengan prec.core, baru isinya Temin. Ini bisa menggunakan metode Pearson atau Pearson. Nah, ini korelasi antara hujan terhadap suhu minimum. Teman-teman juga bisa mengubah kebalikannya, korelasi antara suhu minimum terhadap hujan juga bisa, tinggal ubah posisinya aja. Di sini Temin dan di sini Prec. Dan ini saya menggunakan dua metode. Pertama Pearson dan Kendall, menggunakan mungkin Pandas ya. Ini kurang paham sih. Ini metode apa? Ini pakai library apa? Kemudian pakai SkyPy, itu kita bisa pakai ini SPS Person. Kemudian hubungan antara Prec dan Temin. Juga dengan Kendall bisa pakai SPS, Kendall Tau, Prec, dan Temin. Itu hasil yang akan diberikan itu sama. Jika person menggunakan metode cara ini, itu hasilnya minus 0,36, begitu juga dengan menggunakan SkyPy. SPS person itu hasilnya juga sama, minus 0,36, begitu juga dengan Candle, minus 0,25. Jadi Bapak Ibu teman-teman tidak masalah menggunakan library apa, hasilnya tetap sama. Tapi mungkin mungkin saya kurang paham perbedaan antara person dan Candle. Tapi biasa biasa yang kita gunakan adalah si person. Saya ingin memberikan bahwa ada metode lain selain person yang bisa kita gunakan, atau candle. Selanjutnya menghitung regresi linear. Nah, regresi linear ini kita bisa menggunakan SPS, SciPy Stats, yaitu Lingress, Linregress ya, Linregress. Menghubungkan antara prec dan min. Nah, untuk SPN Lingress ini itu ada 5 result. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini sebenarnya bisa kita ubah namanya, terserah kita. Tapi ini saya ingin menyesuaikan dengan hmm, apa ya, kegunaannya masing-masing. Jadi ini yang pertama ini slope, yang kedua ini intercept, ketiga value, dan terakhir adalah standard error. Nah, untuk menghitung nilai slope yang baru atau nilai yang diprediksi, itu kita pakai preg, ini curah hujan kita dikali slope ditambah intercept, tambah ini intercept, maka akan mendapat nilai yang diprediksikan. Ini seperti kayak AX tambah B, ini kalau matematikanya gitu, AX tambah B. Jadi, kemudian jika ingin merunning apa, ingin mengetahui nilai slope-nya berapa, intercept-nya berapa, kemudian R value-nya berapa, bisa menggunakan ini. Nah, oke. Kemudian plotting korelasi dan dengan menggunakan scatter. Nah, kita bisa menggunakan plotting scatter dengan cara PLT scatter, yaitu hujan dan temin. Dan temin. Dan ini PLT plot ini untuk garisnya aja.
untuk garis regresinya yang kita dapatkan dari predictive value kan yang ini, biar dapatkan hasil garis. Hmm, dan ini sebenarnya tidak terlalu krusial. Ini saya gunakan untuk menampilkan nilai R value atau korelasi di bagian legendanya. Nah, seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, PLT Legend ini saya menggunakan log upper right. Berarti nanti hasilnya akan di sebelah kanan atas. Oke, ini nilai slope-nya 0,03, hubungan antara preg dan temin. Dan ketika R value, korelasinya adalah minus 0,36. Dan itu hasilnya sama dengan Pearson correlation. Masih sama. Kemudian, eh, oh ya ini nih slope. Ini saya menggunakan pakai nmin karena ini merupakan apa ya? Jika kita lihat eh, predictive values, nilai predictive values, itu datanya bukan bukan cuma satu data, tapi ada 365 data. Jadi saya rata-ratakan. Hmm. Rata-ratakan, makanya hasil dapat dirata-ratakan bisa mendapatkan nilai 24 ini. Nah, ini merupakan hmm, scatter itu ini preg dan temin pakai titik-titik ini, titik-titik. Kemudian kita cari regresinya. Ini PLT plot regresinya antara preg dan predictive values seperti ini. Kita bisa dapatkan garisnya, hubungannya. Hubungannya itu minus 0,36. Mungkin kalau saya ini apa kita hilangkan, nanti R value di sini akan hilang di legend. Ya, tidak ada. Makanya ini hanya tambahan aja, tidak terlalu krusial. Kalau teman-teman tidak tidak ingin apa ingin menaruhkan nilai korelasinya di garis, teman-teman bisa pakai PLT text dan tentukan lokasinya masing-masing mau di mana. Itu terserah teman-teman. Tapi biasanya saya gunakan adalah di sini di Legend biar lebih biar tidak perlu capek-capek mencari lokasi garisnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan plot latihan ketiga. Itu plot korelasi antara curah hujan di atas 10 mm dengan curah hujan. Mungkin sekitar 4 menit diberikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk mm, menyelesaikannya. Oke, mungkin untuk Bapak Alfarizi itu sudah dijawab oleh Bapak Bayu. Ya, benar. Jika kita filter, jika kita ada 2 tahun atau 3 tahun, kita pakai temannya itu dua, maka nanti setiap bulan Februari akan difilter. Dan mungkin kalau pengen memfilter di bulan 2 di tahun pertama aja, itu nanti bisa pakai dt.year. Jadi kita seleksi lagi dt year-nya. Caranya tetap sama. dt seperti ini, dt mana nanti kita pakai bukan di sini. Nih dt man nanti kita bisa filter lagi pakai dt year. Dan terima kasih Bapak Bayu jawabannya. Kemudian untuk
mengkonvert waktu UTC ke local time. Itu sudah dijawab oleh dengan Bapak Bayu. Itu bisa pakai dt.tz underscore localize. Ini belum saya belum pernah saya gunakan cara untuk mengkonvert, tapi diharap mungkin yang sudah di-share oleh Bapak Bayu dapat membantu cara mengkonvert dari UTC ke local time. Terima kasih Bapak Bayu. Pada oh, suara masih kecil ya Bapak Riansyah. Mohon maaf, mungkin gara-gara kendala dari komputer saya. Oke, akan saya ngomong lebih keras lagi supaya bisa kedengaran. Dan kalau ada pertanyaan bisa tetap via chat atau raise hand atau pengen share screen terkait error yang diperoleh bisa, tidak, jangan sungkan karena kita sama-sama berbagi, dan jangan malu ketika dapat error, jangan menyerah, pasti ada solusinya. Oke, sudah 4 menit, mari kita kerjakan. Pertama, definisikan hujan di atas 10 mm. Ini caranya mirip seperti tadi. Kita, maaf, kita filter data hujannya. Eh, di atas 10, data 24, data 24, RRR di atas 10. Kita definisikan hujan di atas Oke dengan nama baru. Kemudian definisikan data curah hujan dan suhu minimum masing-masing eh, dengan nama baru. Oke, misalnya saya bilang prek grader 10, berarti data 24 grader 10, ini RRR, ini untuk curah hujannya, dan Tmin grader 10 itu kita menggunakan data 24 grader 10 itu dengan TN. Oke, kemudian menggunakan SPS Linnegress. Oke, yang pertama itu slope, yang kedua itu intercept, yang ketiga R values, apalagi mungkin ya. Ini kalau teman-teman tidak membutuhkan P values atau STDR atau R values, itu sebenarnya teman-teman bisa seperti ini aja, underscore in regress, ini prep greater 10, kemudian T min greater 10. Itu kita running dulu. Ya, bisa. Meskipun jika tidak membutuhkan biar tidak nama tidak panjang-panjang, bisa bisa pakai gini, underscore aja. Tapi tentunya nanti data yang di sini, data yang ada di sini, p-value atau standard deviation-nya itu tidak akan muncul di variabel. Oke, keren. Kita ubah aja menjadi slope 10, ini intercept 10, ini R value 10. Oke, kemudian hitunglah nilai slope yang baru. Predicted value 10. Kita kemudian kita menggunakan preg greater 10 dikalikan dengan slope 10 ditambah intercept 10. Ini caranya sama dengan ini. Ini slope baru. Kemudian langkah ketiganya adalah plot hasil dengan menggunakan Poultry Square.
Jadi PLT scatter, eh, pertama prek, scatternya predetermin dan temin. Kemudian ingin menggunakan PLT garisnya, kemudian plot garis regresi dengan menggunakan PLT plot. Oke. Eh, prek, kemudian predikti predikti values di atas 10, color, red, PLT show. Oke, sudah sesuai langkah. Nah, kita coba. Ya, ini hasilnya. Ini nilai di atas, apa, hujan di atas 10 mm. Dan jika kita ingin mengetahui nilai, apa namanya, hmm, R value-nya, korelasinya, kita bisa korelasi R value. Ya, korelasinya nilai minus 0,39. Dan ini jika dibandingkan, ini lebih baik dibandingkan ini 0,36. Tapi beda, sangat kecil sekali perbedaan selisih korelasinya. Oh, ya, oke. Kita sudah mengerjakan latihan 3. Kemudian ini, materi kita yang terakhir, menampilkan polinomial. Ini mungkin sangat jarang digunakan, tapi mungkin ada beberapa case ini digunakan. Kita menggunakan, eh, poly 1D dan polyfit. Kalau kita bisa menggunakan poly 2D, poly, poly 2D, tapi pada kesempatan ini kita menggunakan poly 1D aja. Kemudian ini, polyfitnya. Ini hubungan antara prek dan temin, dan berapa garis yang kita gunakan adalah satu. Kita menggunakan garis satu. Dan untuk yang kedua, saya menggunakan dua garis kayak yang pertama ini kayak AX tambah B, yang kedua ini kayak AX kuadrat tambah BX tambah C. Seperti gitu. Seperti ini AX tambah B, ini seperti AX kuadrat tambah BX tambah C. Hmm. Dan selanjutnya kita akan plotting polinomnya, korelasi dan polinomnya, pertama dengan scatter, sama seperti di awal, biar seperti data point scatter kita tadi. Kemudian plot polin one, polin one, terus apa yang kita gunakan adalah pack-nya. Kemudian polin two untuk, uh, polin two untuk poly one d untuk dua dua ini dengan pack. Nah, running, ya, hasilnya seperti ini. Coba kita abaikan poly 2D-nya. Sorry, poly 2D-nya kita abaikan. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan jika teman-teman dan Bapak Ibu sekalian perhatikan, polin one ini, poly dengan satu regresi ini sangat mirip dengan data ini. Ini line regress, mirip. Ini mirip. Ya, jika Bapak Ibu membandingkan, hasilnya akan sama. Dan jika kita menggunakan, eh, yang dua, polin dua, hasilkan seperti ini. Ini mungkin tidak terlihat masuk akal karena memang mungkin datanya tidak cocok untuk, eh, pangkat, pakai kayak gini, pangkat ini. Jadi tidak ada hubungannya, apa namanya, eksponensial ya, kayak eksponen. Yang kali ini kan cuma satu garis, dan data ini lebih cocok untuk satu garis saja, tidak untuk dua garis. Tidak untuk dua regresi. Kita hapus saja regresi. Seperti ini. Dan ini merupakan latihan terakhir kita, latihan tambahan.
Dan ini mungkin ada diberikan waktu sekitar 3 menit untuk menyelesaikannya. Diingatkan lagi jika ada Bapak Ibu teman-teman ada pertanyaan atau mengalami error pada codingnya, mungkin dapat diberitahukan agar kita bisa bahas bersama. Atau jika ada yang masih kurang dimengerti, juga bisa dapat kasih tahu, mungkin dapat diulangin lagi. Oke, sudah sekitar 3 menit. Mari kita bahas latihan terakhir ini. Pertama, definisikan nilai polinomial dengan data curah hujan dan suhu minimumnya yang sudah diseleksi. Nah, caranya itu sama seperti ini. Jadi kita copy aja, biar tidak perlu mengulang tulisan. Tapi bedanya adalah di sini kan hujan ini, jadi ini mulai dari include nol, di atas nol, di atas sama dengan nol. Tapi di keterangan adalah hujan di atas 10 di atas 10 mm. Nah, tadi kan kita sudah definisikan nih, hujan di atas 10 meter itu prek greater than. Berarti kita bisa ubah ini prek greater than, ini juga min greater than, ini juga kita bisa greater than, min greater than. Dan ini untuk biar mempermudah, ini all in one ten. Kemudian plot hasil dengan menggunakan PLT scatter. Berarti PLT scatter uh, prek greater than terus temin greater than. Kemudian plot garis regresi dengan menggunakan PLT plot. Kita uh, kita plot, kita copy ya. Ini polin 2 kita ubah jadi greater than, dan ini juga greater than yang PLT show.
Oke, kita coba. Hmm. Sorry, ini gara-gara ini error karena all in one ini kan jumlahnya 365. Sedangkan untuk rekrutan ini itu jumlahnya hanya 53. Dan makanya dimensinya berbeda. Ini kesalahan di sini. All 10, all 10. Kemudian ini rekrutan, ini juga rekrutan. Ya, berhasil. Ini kita lihat lagi jika kita cuma menggunakan satu line aja. Ini hasilnya mirip dengan ini latihan kita sebelumnya, latihan 3. Jadi ada tidak berbeda, cuma metodenya aja yang berbeda. Tapi hasilnya sama. Oh iya, sedikit sedikit tambahan. Ini ada pertanyaan terkait residu. Itu kita bisa import start model file as sm. Ini jika kita ingin menggunakan apa menghitung residu, itu kita pakai residu temin kurangi ini predictive values, kemudian plt scatter si temin dan residu tidak tidak, tidak berbeda, dan plt x line untuk 0, color red, plt show. Ya, karena hasilnya seperti ini bisa juga, atau enggak, bukan kayak ini sini predictive values. Ya, seperti ini bisa diganti, atau mungkin kayak hmm, plot itu apa ini, atau sm plot, terus apa lagi, residu, terus ya saya ingin mengubah menjadi 45 derajat di line 45, show seru, misalkan seperti ini. Ini untuk residu, jika ada bertanya tentang terkait residu. Mungkin cukup sekian dari saya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Riko atas pemaparan materinya yang luar biasa. Mohon izin, mungkin sudah tidak ada lagi yang mau bertanya atau mungkin dari kakak-kakak ada yang mau memberikan tambahan.
Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit. Mohon izin kalau ada boleh langsung raise hand atau open mic. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Sulaiman sudah, kami harap dapat sangat membantu dengan pemaparan ini, dan mungkin besok ada yang lebih advance lagi terkait statistik, dan untuk hari Sabtu akan lebih advance lagi, mungkin dapat tetap dihadiri kegiatan ini. Baik, dikarenakan sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali besok di pelatihan hari keempat. Terima kasih. Mohon izin boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih, Kakak. Terima kasih.